Hai guys, welcome back, solo travel lagi nih. Dan kali ini aku jalan-jalan ke Kamakura untuk mengunjungi dua kuil yang cukup menarik, yaitu Zeniarai Benten Shrine dan Sasuke Inari Shrine. Ikuti perjalanan aku ya. Yang pertama, aku akan pergi ke Zeniarai Benten Shrine. Letaknya ada di dekat Taman Genjiyama yang bisa dicapai dengan berjalan kaki selama 30 menit dari stasiun Kamakura. Guys, kuil indah ini berhubungan erat dengan kemakmuran dan kesuksesan. Jadi di sini tuh ada ritual pencucian uang yang sangat populer, terutama di kalangan pebisnis. Konon katanya untuk melipat gandakan kekayaan. Pintu masuknya sangat menarik ya, karena kita harus melewati terowongan batu. Hari ini ternyata cukup ramai pengunjung dan cuacanya pun cerah bersahabat. Banyak orang datang ke sini untuk mencuci uang, tapi sedikit yang tahu kalau kuil ini lahir dari sebuah mimpi di tengah masa sulit. Semuanya bermula pada tahun 1185. Saat itu, Jepang, khususnya wilayah Kamakura, sedang dilanda kemiskinan dan kelaparan hebat. Tokoh legendaris Minamoto no Yoritomo, pendiri Keshogunan Kamakura, mendapatkan sebuah penglihatan dalam mimpinya di malam di hari ular. Di dalam mimpinya, seorang dewa berkata, "Jika kamu memuja dewa di tanah ini, kedamaian dan kemakmuran akan kembali." Yoritomo kemudian menemukan mata air suci yang memancar dari dalam gua di antara perbukitan ini. Ia pun membangun kuil kecil untuk Uga Fukujing, yaitu dewa yang digambarkan berwujud ular dengan kepala manusia, simbol keberuntungan dan air. Karena ini pegunungan, udaranya sejuk dan bersih. Bukan hanya karena ini winter ya guys, tapi pengunjung yang tidak terlalu ramai hari ini pun bikin suasana hati terasa damai, tentram, dan kita bisa menikmati fokus gitu, mengagumi pemandangan indah di sekitar. Kuil ini enggak terlalu gede ya guys, dan karena Kamakura adalah tempat wisata yang cukup populer di Jepang, aku bisa menemukan beberapa wisatawan asing yang juga sedang berkunjung di sini. Pastikan kalian pakai alas kaki yang nyaman ya guys saat berkunjung ke sini, karena kita harus mendaki jalan yang menanjak, juga anak tangga batu. Jadi guys, kenapa ada tradisi mencuci uang di sini? Awal mulanya dimulai sekitar 1 abad kemudian, tepatnya pada tahun 1257. Pemimpin saat itu, Hojo Tokiori, datang ke sini untuk berdoa. Ia mencuci uangnya di dalam air suci tersebut sebagai simbol membersihkan diri dari ketamakan dan memohon rezeki yang bersih bagi rakyatnya. Dari sinilah lahir kepercayaan Zeniarai yang secara harfiah berarti mencuci uang. Masyarakat percaya uang yang dicuci dengan air Zeniarai Mizu, satu dari 5 mata air terbaik di Kamakura, bukan hanya akan berlipat ganda, tapi juga membawa keberkahan karena telah disucikan. Jadi guys, saat kamu mencuci uang di sini, ingatlah bahwa ini bukan sekedar tentang kekayaan materi, tapi tentang membersihkan niat dan rasa
rasa syukur yang sudah diwariskan selama lebih dari 800 tahun. Kalau kalian lapar, bisa juga jajan cemilan di sini. Jangan khawatir guys, ada tempat duduk nyaman kok untuk kita istirahat sambil makan cemilan. Tempat kedua yang ingin aku kunjungi yaitu kuil Sasuke Inari. Sasuke Inari Shrine ini memiliki kaitan sejarah yang sangat erat dengan kuil Zenyarai Benzaiteng tadi yang kita kunjungi. Jadi guys, kuil ini melibatkan satu tokoh yang sama yaitu Minamoto no Yoritomo. Jika Zenyarai Benzaiteng adalah tempat mencari rezeki, maka Sasuke Inari adalah tempat di mana sebuah doa mengubah tahta kekuasaan Jepang. Selamat datang di kuil yang dijuluki kuil keberhasilan atau Success Shrine. Sejarah kuil ini sangat mistis guys. Dulu saat Minamoto no Yoritomo masih hidup dalam pengasingan dan merasa putus asa, ia didatangi oleh sesosok misterius dalam mimpinya. Sosok itu adalah Inari Okami, dewa kesuburan yang muncul dalam wujud seorang kakek tua dari desa Sasuke. Dalam mimpi itu, sang dewa memberikan strategi militer dan semangat kepada Yoritomo untuk bangkit melawan musuhnya, klan Taira. Dewa itu berkata bahwa waktunya telah tiba bagi Yoritomo untuk memimpin. Berkat petunjuk gaib tersebut, Yoritomo berhasil menang dan mendirikan Keshogunan Kamakura. Sebagai bentuk rasa syukur, Yoritomo membangun kuil ini di tempat yang sekarang kita kenal sebagai Sasuke Inari. Nama Sasuke sendiri punya makna unik loh. Sa yang berasal dari gelar Yoritomo, Sakaemon Nojo, dan Suke berarti membantu. Jadi Sasuke Inari berarti Inari yang membantu Yoritomo. Di sepanjang jalan menuju kuil, kalian akan melihat ribuan patung rubah kecil putih yang disebut Reiko. Rubah ini dianggap sebagai utusan dewa. Para peziarah menaruh patung-patung ini sebagai simbol permohonan agar usaha atau karir mereka diberikan kesuksesan yang sama seperti Yoritomo dulu. Hingga hari ini, Sasuke Inari tetap menjadi simbol harapan bagi mereka yang sedang berjuang meniti karir atau mengejar mimpi besar. Sebuah pengingat bahwa di balik kerja keras terkadang ada restu alam yang menuntun kita menuju kemenangan. So guys, udah siap temenin aku di next trip? Thanks for watching.